Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara fa'lahu amma naha anhu wa halal. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidul abdal. Fassalatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man nabi'ahu ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'du. Bahasa subscriber soal difabel dimanapun kalian berada, senang sekali rasanya bisa mengkonten kembali. Maaf atas keterlambatannya. Segala rahmat dan pujian yang milik Allah Tuhan semesta alam, dan tidak lupa juga untuk para nabi terkhusus Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, maka tidak lupa kita harus senantiasa bersolat kepada beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah bisa. Kali ini saya akan membahas tentang jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan orang. Hadirin para subscriberku soal difabel dimanapun kalian berada, senantiasa rasanya bisa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jangan pernah meremehkan orang. Hadirin para subscriber soal difabel yang dirahmati Allah, jangan mata kita tertutupi dan terbuai oleh hal-hal yang dianggap wah, namun sebenarnya itu hanya sekedar bungkus atau kemasan. Kerap kali kita suka meremehkan hal-hal kecil atau sepele, padahal bisa jadi hal kecil atau hal yang sepele itulah yang sebenarnya ada isi pada subscriber soal difabel yang amat penting dan besar manfaatnya. Contohnya sederhananya, paku. Mungkin bagi kita yang tidak paham betul ilmu tentang bangunan, paku itu termasuk hal sepele. Ketika kita melintas di area perumahan terus melihat sebuah rumah yang amat megah, yang muncul di benak tentu, wow megah banget rumahnya. Paduan warna catnya bagus, pasti dulu pas bikinnya menghabisin duit banyak. Padahal
saudara sekalian para subscriber suara difabel dimanapun kalian berada. Kalau kita cermati lagi secara mendalam, yang bikin kokoh, yang bikin megah rumah itu adalah hal yang kecil yang kadang tidak kepikiran oleh kita. Karena memang tidak tampak. Hal kecil itu adalah paku. Pakulah yang membuat angka-angka baca pakulah yang membuat internet menembak di platform. Tanpa paku, saya rasa rumah itu tidak akan berdiri semegah itu. Itu baru paku, belum yang lainnya seperti pasir, semen, batu, dan kayu, batu bata, dan lain sebagainya. Orang yang selalu menganggap remeh hal-hal kecil tersebut cenderung tidak kreatif para subscriber suara difabel. Semuanya dianggap sampah. Padahal banyak barang bermanfaat yang asalnya dari sampah. Tentunya barang itu dibuat oleh orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang tidak pernah meremehkan barang yang sudah menjadi sampah dan melihatnya memiliki nilai guna yang tinggi, sehingga tak jarang orang-orang tersebut menyulap sampah menjadi barang baru yang lebih bermanfaat dan bisa digunakan kembali. Para subscriber suara difabel dimanapun kalian berada, yang dirahmati Allah, jika kita ini memang mukmin yang berakal, ingatlah pesan yang ada dalam firman Allah pada surat Al-Imran ayat ke-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, ya telah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha memelihara kami dari siksa neraka. Tuh, jelaskan tidak ada yang sia-sia, remeh, atau sepele pada subscriberku suara difabel di dunia ini. Bahkan kotoran kita pun sangat berharga loh. Bisa buat makanan ikan di Lembang, bisa buat bahan baku biogas dan lain sebagainya. Ya Allah, tidak tahu atau merasa
bodoh amat. Ada satu kisah. Kisah ini terjadi pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, kira-kira abad ke-8 Masehi. Ada seorang sufi terkenal kezuhudan kedalaman ilmu hikmah, namanya Ali Shakik bin Ibrahim. Suatu ketika dalam perjalanannya berhaji pada subscriber Suhaib, ia sempat singgah dulu di Baghdad buat istirahat. Saking terkenalnya si sufi, ketika ia berada di Baghdad, orang-orang pada ramai membicarakan dirinya, sampai Sultan Harun al-Rasyid pun mendengarnya. Karena penasaran sekaligus belajar atau sampai Sultan Harun al-Rasyid pun mendengar, karena penasaran sekaligus ingin belajar, atau orang Jawa bilang ngunduh kawruh dengan si sufi. Karena akhirnya si Sultan mengundang sufi itu ke istananya para subscriberku Suhaib. Singkat kata, para subscriberku Suhaib, setibanya si sufi di istana, ia dijamu dan dihormati oleh Sultan dan anak buahnya. Sultan yang tidak sabar ingin belajar pun bilang, "Hei kekasih Allah, berikanlah saya nasihat." "Baiklah kalau begitu, dengarkan nasihat saya. Allah sudah memberikan kedudukan Abu Bakar kepada engkau, dan Allah ingin melihat kesetiaanmu. Allah pun menyerahkan jabatan Umar kepada engkau, maka Allah pun menginginkan hal yang sama dari engkau. Allah juga yang sudah melimpahkan kedudukan Utsman kepada engkau, dan Allah pun menginginkan kesederhanaan dalam hidupmu. Allah pun sudah mempercayakan kedudukan Ali kepada engkau, dan Dia pun ingin supaya engkau adil dan bijaksana." Hadirin para subscriber Suhaib dimanapun kalian berada, yang saya hormati dan saya sayangi, si Sultan ternyata orang yang haus ilmu. Ia pun menyuruh si sufi untuk meneruskan nasihatnya. Si sufi pun bilang, "Wahai Sultan, Allah punya neraka, Dia milik engkau untuk menjadi penjaganya dengan mempersenjataimu dengan 3 perkara: kekayaan, pedang, dan cermati kekuasaan untuk mengusir manusia dari neraka. Jika engkau
Jika ada yang datang padamu untuk meminta bantuan, engkau jangan kikir. Jika ada yang menentang syariat Allah, engkau perbaiki dengan cermati. Dan jika ada yang membunuh saudaranya, balas dengan keadilan pedangmu. Jika diibaratkan, maka engkau adalah danau, sedangkan rakyatmu adalah anak sungainya. Jika air danau itu jernih, maka jernih pula air sungainya. Namun jika air danaunya keruh, maka sudah pasti keruh pula air yang mengalir di sepanjang sungai. Lalu si Sofi pun mengajukan pertanyaan kepada sang sultan. Seandainya engkau di gurun yang amat gersang dan kondisimu hampir mati kehausan, tiba-tiba ada orang yang menawarkan engkau air meski segelas. Kira-kira apa yang akan engkau berikan kepadanya? Akan aku serahkan separuh kerajaanku dihabisi sultan. Yakin. Tapi begitu air itu masuk ke tubuh sultan, ternyata sultan tidak bisa kencing sampai sultan terancam terkena penyakit atau bahkan mati. Kira-kira bahasa subscriberku sudah difabel. Separuh kerajaan yang tadi bakal diberikan jadi diberi tidak ya. Lagi-lagi si sultan menjawab dengan mantap, saya terima tawaran itu. Nah, kalau memang begitu, kenapa sultan bangga dengan kerajaan dan kekuasaan yang harganya cuma segelas air yang engkau minum dan kemudian engkau keluarkan lagi? Kali ini sultan terdiam. Ia menangis sejadi-jadinya mendengar nasihat itu. Bahasa subscriber suara difabel dimanapun kalian berada. Jadi hadirin bahasa subscriber suara difabel, tidak ada di dunia ini yang bisa diremehkan. Sekecil apapun makhluk ciptaan Allah pasti memiliki manfaat. Bahkan jika hanya nyamuk sekecil pun, mentang-mentang jago silat, berdan kekal, masa yang paling hebat, giliran kena gigit nyamuk, malah lemas juga itu berdan. Padahal yang menggigit itu yang lebih kecil. Seperti kisah di atas tadi, bayangkan saja bahasa subscriberku suara difabel dimanapun kalian berada, segelas air bisa menjadi sangat berharga dan penting daripada sebuah kerajaan. Untuk itu, marilah mulai dari sekarang kita belajar untuk tidak meremehkan sekecil apapun makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan sampah pun jika kita mau menyempatkan waktu untuk mengolahnya bisa jadi barang baru yang kembali memiliki nilai guna. Demikian Allah menciptakan setiap yang ada di dunia ini dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Bahkan Rasulullah pun tak pernah mengajarkan kita untuk meremehkan makhluk Allah yang lain. Rasulullah SAW hanya mengajarkan kasih sayang di antara umat, rasa saling menghargai, supaya tidak timbul perasaan iri dan dengki. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur dan tadabbur. Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita akhir dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, lindungilah para pemimpin kami, dan jalanilah jalan kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berilah ilmu kepada kami sebanyak mungkin agar kami bisa mengetahui segala sesuatu yang amat penting. Ya Allah, berikanlah jalan keluar yang benar dan yang baik untuk kita jalani di dunia ini, dan berikanlah jalan yang lurus untuk mencapai surga yang bagus. Semoga kita bermanfaat dan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan kisah-kisah yang lain. Subscriber